Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Universitas Sunan Ampel Surabaya, kami Muhammad Abdurrahman selaku mahasiswa PPG Daljab Universitas Sunan Ampel Surabaya bat 3 dengan nomor NIM 062 3082 5386 akan mempersembahkan video uji kinerja dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kepada seluruh pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ikan rukuda. Selamat pagi. Wah, tepuk tangan untuk anak-anak sudah tidur. Ayo sekarang doa bersama yang khusyuk, tangannya diangkat. Baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi yang bagus, yang lurus, yang bagus, menghadap ke depan. Anak-anak, langsung saja sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan dipaparkan, kami akan menjelaskan nanti Al-Quran, Sunnah atau Hadis, hukum tajwid dan maknanya dalam tema yang kami susun selanjutnya. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup dalam kehidupan, sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Namun sebelum kami menjelaskan, kami menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak didik kami yang duduk di kelas 3B. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan? Siap. Yang nyari suaranya sudah siap mendengarkan? Siap. Kalau siap, kami langsung melanjutkan. Tapi di sini ada kalanya anak-anak kecil tak bagus, tidak mendengarkan, ada yang main-mainan yang tidak bagus. Harus bagus. Menghadap ke depan. Dan sekarang Ustaz akan menjelaskan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, memahami fungsi utama Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Yang ketiga, hukum bagian mat dan non sukun dan tanwin terkait dengan hadis-hadis yang berhubungan, yang berkorelasi dengan penjelasan Al-Quran dan Hadis. Perhatikan, dengarkan.
kita itu di dalam kehidupan harus tahu fungsi dan keutamaan Al-Qur'an. Langsung ke Al-Qur'annya. Definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kenapa? Karena uning biarnya Al-Qur'an. Kafa? Perhatikan. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihi salam, menjadi petunjuk pedoman hidup bagi manusia. Nah, karena ini kafi Al-Qur'an lagi. Semuanya punya Al-Qur'an apa enggak? Punya Al-Qur'an apa enggak? Oh, kalau orang Islam itu wajib mempunyai kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Kenapa wajib? Karena Al-Qur'an merupakan sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi manusia, khususnya kita umat Islam, umat Muhammad. Adapun hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi penjelas dan pelengkap Al-Qur'an. Hadis ini adalah penjelas Al-Qur'an. Segala perbuatan, perkataan, ketetapan Nabi Muhammad yang termaktub dalam Al-Qur'an dan menjadi penjelas Al-Qur'an. Dia sampai ke oning bulan mereka. Ke oning na Al-Qur'an, ke oning na paham hadis, ke oning na Al-Qur'an, ke oning na paham hadis. Selanjutnya Ustaz. Hadis dijelaskan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tersebut apabila berpegang teguh selama-lamanya maka tidak akan sesat. Apa pegangan kita? Al-Qur'an dan hadis. Makanya lu bersambiankan harus tahu Al-Qur'an. Maka di sekolah ini dipelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Apa? Yaitu ilmu tajwid. Dipelajari kan ilmu tajwid? Dipelajari. Dalam ilmu tajwid ada apa? Ada nun sukun dan hukum nun sukun dan ada hukum mem sukun, ada hukum ada hukum dan sebagainya dijelaskan. Pada kesempatan kali ini kita sejenak mendengarkan ayat atau surah Al-Baqarah ayat 145. Ayat surah An-Nisa Surah An-Nisa ayat 145 didengarkan. Mari ke depan dengarkan ayat-ayatnya, diresapi, didengarkan agar hati kita menjadi tenang. الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Jelas ya? Ini surah An-Nisa ayat 146. Coba sedikit pecahkan bisa pecahkan.
Apa nih kan? Coba nih, kan sudah dipelajari Ustaz pelajaran ilmu tajwid. Ustaz akan menanyakan, duduk yang bagus, duduk dijawab yang kompak, yang serius, yang nyaring suaranya ya. Coba penyaring. Ayo coba dibaca dulu, dibaca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca. Innal ladzina tabu wa aslahu. Yang kedua, wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Ayat nyari suaranya. Wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Tasbih. Sadaqallah. Coba kami tes tajwidnya. Ayo jawab pengompak si Oning. Yang tahu, yang dipelajari tadi. Illal ladina, alladina, alnya di sini. Al apa? Alnya contoh bacaan asalnya. Bila di ada mat di sini, mat apa? Ada mat namanya mat apa di sini? Mat tabi'i. Apa yang makan mat tabi'i kali ini? Mat tabi'i kali ini adalah mat yang tidak hamzah sukun dan tasdid dan tan. 1 alif atau 2. Ini ada mat di sini pertemuan Ustaz dan suara makan apa? Mungkin terkapti. Alhamdulillah. Bersyukur. Sudah betul. Malam cukup. Yang kedua, ada hadis kan Ustaz ya? Ada hadis. Kita itu yang perlu dalam hadis apa? Mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah dalam kehidupan. Seperti halnya kita harus sabar, harus jujur kepada orang tua, harus jujur. Saya ke Ustaz harus jujur. Kepada kedua orang tua kita harus jujur. Dalam keadaan apapun dan waktu kapanpun. Ketika kita umpamanya rosoro disuruh oleh orang tua kita, maka kita harus jujur. Ya makin sekarang Ustaz akan menampilkan kejujuran seseorang. Bukti kejujuran seseorang itu menjadi contoh pada kita untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjadi buruk kau tujuh. Kenapa? Karena jujur merupakan sikapnya atau akhlaknya Nabi Muhammad. Silakan Ustaz tampilkan. Nih kan, diperhatikan. Ini ada contoh video tentang kejujuran. Ya, udah dekat. Ida, bantuin mama dong. Oh, bantu apa, Ma? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Ma. Dika berangkat dulu ya. Permisi, Bu Neng. Mau belanja, Bu? Dika, mau belanja apa nak? Ini kan daftar belanja dari Mama. Wah, mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya, Dik. Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu. Semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik, Bu. Ini uangnya. Oke. Uangnya 100.000. Jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya, Dika. Terima kasih, Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat mama ya. Siap, Bu Neng. Nanti Dika sampaikan.
Loh, jadi kamu tadi hampir korupsi 20.000 ya? Iya, Ma. Dika minta maaf sudah nggak jujur ya, Ma. Ya udah, iya mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya, Ma. Dika janji nggak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, gitu dong anak mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkarakter. Sudah nih Ustaz. Paham kan video ini? Paham. Ini menjelaskan tentang pribadi jujur. Pribadi jujur. Yang kemarin ya, yang tadi, ini anaknya ini tadi maunya tidak mau jujur kan ya? Asalnya tidak mau jujur. Karena sudah enggak enak, jadi jujur saja sama ibunya. Saya tadi bohong, mohon maaf ya Ma. Itu kan sudah jadi orang jujur. Kalau jadi orang pembohong, sekali berbohong itu maka tidak akan dipercaya oleh orang lain. Makanya sampean jangan jadi pembohong. Jadi orang yang jujur. Ya, jujur ini termasuk akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah menerapkan kejujuran, maka kita sudah meneladani akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Dan yang kedua, Ustaz akan memberikan tugas. Dengarkan terlebih dahulu, Dengar. Bukan tapi tetap. Maka dengarkan dulu. Ya. Nah, di sini ada 3 tugas. Saya dengarkan dulu nah. Modul itu. Alhamdulillah. Ya, dengarkan nih. Yang pertama, di sini ada gambar Al-Qur'an. Gambar Al-Qur'an. Tujuannya Ustaz kenapa memberi tugas Al-Qur'an? Yang pertama di sini agar kita dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an. Maka tugasnya di sini diwarnai, ya. Diwarnai sesuai dengan karya sampean masing-masing. Terserah warnanya apa yang sampean. Itu yang pertama. Sudah, kenapa? Yang kedua, ini temukan dan lingkari gambar yang menunjukkan perbuatan baik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kita baca kan Marina? Kita dibaca. Yang pertama, anak memberi makanan ke temannya. Sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis? Kalau sesuai, nikah dilingkari. Yang kedua, anak memukul temannya. Sesuai enggak dengan ajaran Al-Quran dan hadis? Tidak sesuai. Dan mukulkan jannah, mau pesenkan jannah, memukul temannya, menjewer temannya, apakah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis? Tidak sesuai. Jadi tidak boleh dilingkari, disilang, tetap disilang. Anak membantu ibu membersihkan rumah, nikah. Sesuai enggak ini ajaran Al-Quran dan hadis? Sesuai enggak membantu orang tua? Sesuai. Jadi dilingkar. Anak yang ketiga, yang keempat, anak membuang sampah sembarangan. Masa diajari dalam Al-Quran dan hadis? Dan buang sampah. Ya ini. Masa diajari dalam Al-Quran dan hadis? Diajari apa enggak? Ya dibuang. Siapa ini yang membuang? Ya dibuang. Tempatnya di mana? Ayo. Tempatnya sampah di mana? Silakan dibuang pada tempatnya. Ya. Itu. Apakah termasuk yang Quran dan hadis ini?
Jadi jangan dilingkar. Yang ketiga tugasnya ucapkan dan praktikkan. Ayo coba. Ucapkan salam dan mengucap salam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika sampian lakukan ucapkan salam mereka ketika datang dari sekolah atau datang dari mana, ataupun sampian kalau duduk yang bagus. Mau pergi kemana-mana itu izin dulu kepada kedua orang tuh. Sebelum berangkat harus mengucapkan salam. Artinya mau berangkat ikut sama jawab salam. Iya, hitung dulu pas ucapkan salam gitu maksudnya. Tugasnya. Kan nama beri nama dulu. Namanya. Namanya ditulis dulu. Namanya langsung tulis. Iya, tulis nama kamu siapa? Warnai. Ya. Iya. Warnai. Langsung diwarnai. Langsung diwarnai. Ayo langsung diwarnai. Langsung diwarnai. Warnai langsung. Ayo warnai. Cepat. Sini. Warnai yuk. Ini diwarnai. Tugasnya ada yang sudah? Ada yang sudah? Ya, dikumpulkan ke depan yang sudah. Lawanan bergantian tekan sana berkat. Kembali pada tempatnya lagi. Sudah diberi nama ini ya? Ya. Yang bagus, barunya. Yang sudah dikumpulkan. Ayo duduk. Ayo dudukkan ya. Dudukkan di sini. Asis. Sudah menjelaskan pembelajaran pentingnya Al-Quran dan
Hadis. Coba Ustaz tanya, COD bahaya Sleman. Yang tahu ulang duluan. Ini ada tebak-tebakan. Yang dijelaskan tadi oleh Ustaz dalam sifatnya Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam video tadi itu menjelaskan sikap apa? Yang tahu? Menjelaskan sikap apa? Coba kamu kan sif itu yang ada di video tadi itu pentingnya sifat apa itu maksudnya? Yang nyari suaranya? Sifat jujur. Jadi kita harus jujur setiap saat, baik dalam waktu kapanpun. Kepada siapa? Entah kepada orang tua, atau kepada guru, atau kepada teman-teman sekalian, atau sesama orang-orang Islam, atau pada orang non-Islam. Intinya kepada seluruh makhluk Allah yang ada di bumi kita dianjurkan untuk jujur. Kenapa? Karena jujur termasuk sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Fatin bisa pulang duluan nanti. Yang kedua apa? Yang tahu? Yang kedua apa? Akhlaknya Nabi Muhammad yang dipelajari. Yang kedua apa? Riki. Selain jujur, tadi apa? Selain jujur tadi apa? Beda. Nabi? Ya Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammadnya gimana? Yang dipelajari akhlaknya apa? Yang kedua apa? Selain jujur apa yang kedua? Lupa. Mengucapkan salam. Kita mau berangkat dari rumah ke sekolah mengucapkan salam terlebih dahulu. Mas tolong salam. Itu pelajaran yang dijelaskan tadi. Dengarkan. Yang terakhir saya tangan diri. Yang terakhir nih, Mas Leman. Ingat Al-Quran itu jangan hanya dipelajari tapi dibaca. Jangan hanya mempelajari tajwidnya tapi rajin membaca di rumah. Al-Quran ditaruh pada tempat yang mulia. Sabuk lintas di tempat sedek rapikan jangan sampai kotor. Al-Quran itu dimuliakan. Akhlak yang dipelajari dalam Al-Quran dan penjelas hadisnya Nabi Muhammad, kita harus dan wajib mengamalkan semampu kita di rumah. Ayo kita doa bersama. Tangannya diangkat. Doa sebelum pulang. Bismillah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dijongkok nah, ngolok. Belum salam. Agak bis. Ada ngaji boleh. Jalan. Sholat. Bagus. Sampai bertemu besok pagi lagi di tempat yang mulia ini, di sekolah tercinta kita yaitu Nurul Huda.